Ya, aku masuk ruangan. Set. Oke. Mulai dari akustik dulu. Akustik. Ya. Nah, kalau tampang-tampang itu udah tahu tuh gitar-gitar di sana tuh untuk mainan metal. Gitar itu runcing-runcing, Ya. gitar runcing-runcing. Dan ini juga. Nah, ini beberapa koleksi sih. Tapi ada juga yang saya memang project bareng ya. Nah, di belakang tuh ada. Di belakang sana juga ada, cuman gelap. Oke, kita kembalikan ke tempatnya. Ladies and gentlemen, Rai Suyasa. Hai. Gimana kabarnya, Bli? So far so good. So what? Jadi Bli Rai ini adalah seorang apa, Bli, sekarang sebutannya? Apakah luthier, apakah gitaris, apakah Bukan. seorang bapak? Seorang bapak ya. Tapi saya kalau di dunia gitar itu saya tukang mutilasi. Mutilasi. Ya. Ya, jadi beliau ini adalah seorang gitar tech atau gitar technician sebutannya. Bener nggak? Ya, khususnya gitar technician untuk saya sendiri. Jadi yang seperti teman-teman lihat di belakang ini, koleksinya beliau, jumlahnya ada berapa, Bli? Saya tidak pernah menghitung jumlah, tapi yang jelas lebih dari satu ya. Oke, Bli, sejak Ya. kapan ini mengkoleksi gitar? Awalnya saya mengkoleksi gitar itu startingnya itu mulai dari 2006. 2006. Ya. Itu gara-gara apa, Bli? Pemicunya apa itu? Pemicunya awalnya 2001. Jauh sekali ya, Bli. Ya, ke flashback lagi. Flashback. Jadi 2001 itu saya umur saya 17 tahun. Jadi waktu itu ya you know lah. Kalau anak 17 tahun itu Sweet 17 ya namanya ya. Jadi mereka akan diberikan ya ulang tahun dan hadiah ya, apa yang mereka inginkan. Oke. Cuma waktu itu saya hanya perlu sebuah gitar dan ampli karena saya juga ngamen ya. Waktu itu saya sudah nyambi ngamen-ngamen. Jadi kita ngamen itu di bar ke bar, terus dari dari basar ke basar. Zaman itu masih ngelandang lah ya. Iya, iya. Hanya butuh itu, tapi saya utarakan ke orang tua. Jadi orang tua bilang, ngapain kamu beli gitar? Jadi Terus? gitar pinjam aja gitar. itu sebuah motivasi. Pinjam Tadinya terakhir itu aku pengen gitar, jadi ya kamu nabung kalau pengen sebuah gitar dan ampli. Ya zaman itu namanya masih anak muda, sakit hati juga sih. Tapi thanks to my parents ya, jadi karena itu jadi sebuah motivasi sehingga saya bisa jadi seperti sekarang. Akhirnya 2001 itu saya start untuk membuat sebuah gitar. Padahal saya nggak tahu elektrik gitar. Oke. Karena yang saya butuhkan adalah sebuah elektrik dan sebuah amp. Jadi zaman itu saya mulai start mencari yang namanya kayu, dan memang waktu itu masih buta ya. Artinya tidak secanggih dunia sekarang. Internet kita belum ada waktu itu. Informasi susah. Bertanya ke sana ke sini. Akhirnya saya mencari kayu ke daerah Bali Barat. Di sana dapat kayu yang bagus ya zaman itu, tapi Kayu apa? jati. Oke. Jati, karena itu yang paling best desa juga nggak tahu kan. Iya. Ini membuat sebuah dapat dikatakan cloningan atau replika gitar yang ya dari segi tampang oke, berbentuk gitar, tapi masih banyak miss-nya, jadi neck belum nyaman sekali, terus jarak fret yang masih kacau. Tapi ya karena sebuah keinginan kita pengen sebuah alat ya, karena untuk menunjang performa kita untuk dapat dikatakan bekerja waktu itu. Akhirnya sudah belajar sana sini, jadi saya menghabiskan kurang lebih 6 bulan gitu untuk penggarapan ini, penggarapan gitar pertama itu. Dan itu pun saya masih menyempatkan diri mengumpulkan uang untuk berguru ke Bandung. Setelah dari Bandung saya ke Jakarta dulu, tempat-tempat saudara. Habis itu ke tempat saudara lagi di Jogja. Habis itu terakhir ke Surabaya, Banyuwangi, dan baru saya pulang. Itu gitar pertama yang dibuat itu bentuknya apa? Karena zaman itu banyak yang menggunakan Prince. Oke. It's legend ya, gitar Prince itu Prince. saya dapat katakan zaman itu tuh sudah worth it banget. Modelnya itu kalau nggak salah itu SS1. Kalau saya lihat itu seperti cloningan replikanya Steve Vai punya Jam. Oke. Ada monkey gripnya ada, tapi headnya bukan Ibanez, jadi Prince ya. Mungkin teman-teman tahu gitar Prince itu yang elektrik itu seperti apa headnya. Yang nggak tahu bisa googling.
Ya itu, jadi saya mengklon itu dan kemudian saya baru tahu gitar-gitar yang namanya Ibanez itu ternyata setelah saya tanya-tanya, zaman itu belum ada internet ya seperti sekarang. Oh, udah ada tapi belum ya, sekarang maksudnya sih, tidak boom seperti sekarang. Saya tanya, oh ini model gitarnya Steve Vai, siapa lagi itu Steve Vai? Oke. Akhirnya saya Belum tahu Steve Vai 2001. 2000. Kalau Steve Vai saya belum tahu, tapi kalau Joe Satriani saya tahu. Oke. Akhirnya saya ngulik-ngulik, nyari-nyari info, ternyata guru dan murid. Oh iya. Dapat satu lagi Kirk Hammett. Itu yang setahu saya loh ya. Akhirnya saya lihat profilnya beliau, saya lihat, gitarnya keren juga sih. Dan baru saya lihat tuh cara main beliau itu keren juga. Jadi mulai saya influence dengan dia dan oke, gitar pertama ini saya coba buat yang seperti Steve Vai punya. Yang ada Berbahan dasar kayu jati. Dari neck, body dan fretboardnya tuh pakai sonokling. Fretboardnya sudah paling rosewood ya. Iya, seperti rosewood, tapi rosewood. bukan rosewood, itu sonokling. Untuk bobotnya gimana jadinya? Bobotnya lumayan, bikin perut saya besar. Ya lumayan agak berat juga karena itu gitar kayu itu lumayan berumur juga dan dipilih memang selected material. Tapi akhirnya setelah saya jadikan itu di ulang tahun ke-17 itu saya launchingkan gitar itu, saya mengundang satu sekolah, bukan satu kelas ya, satu sekolah saya undang. Gitar pertama. Kita ngeband di sini, launching gitar pertama Yang dibuat dengan scale yang berantakan. Ya dengan acak adut lah, tapi ya worth it lah, bisa bunyi dan bisa memainkan satu album waktu itu sampai habis walaupun lagunya setengah-setengah. Ya ini ya worth it lah, artinya saya pribadi puas walaupun dengan keadaan yang belum perfect sekali, tapi itulah sebuah inspirasi yang kita jadikan sebuah merealisasikan sebuah gitar itu butuh proses juga. Nah benar sekali sih, apalagi untuk pelajar ya waktu itu. Ya masih kelas pelajar SMA lagi. Itu 2001 ya, saya masih SMA. Dan udah membuat gitarnya sendiri. Bisa dikatakan itu adalah signature yang dibikin sendiri kita awalnya. Tapi dengan sedikit menjiplak dari gitar otentiknya. Ya sekarang juga banyak brand yang bentuknya, shape-nya mungkin mirip, headstocknya berbeda kan, banyak brand yang seperti itu. Tapi kualitasnya juga bagus-bagus juga. Ya dapat dikatakan gitar customize ya. Iya. Jadi kalau gitar customize yang custom yang bener loh ya. Banyak juga gitar bukan replika ya. Antara replika, custom shop dengan customize itu memang ada perbedaan dia. Bisa diterangkan nih perbedaannya, Bib? Kalau replika itu sih setahu saya nih ya. Kalau replika itu memang mengklon dari aslinya, tapi dari brand yang terkenal. Brand terkenal kita buat 1:1. Ya 1:1. Kemudian looknya, tampilannya hampir sama. Kemudian beberapa identitasnya juga dimirip-miripin. Cuma tetap yang membedakan itu adalah sebuah playability, kenyamanan dan size yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Iya. Bahan juga beda. Terus yang custom shop. Kalau custom shop itu yang setahu saya lagi nih, seperti Fender juga dan banyak brand-brand gitar yang lain itu. Jadi mereka punya kayak divisi sendiri ya? Ya, divisi sendiri untuk custom shop. Misalnya saya artisnya, aku pengen gitarku diginiin dong, diginiin. Nah itu di custom shop sama mereka. Jadi keperluan saya apa di gitar itu yang mereka buatkan buat saya. Jadi seperti Signature Series, series seperti itu. Kalau misalkan yang merek lokal itu kayak merek lokal ya maksudnya, kayak Radix yang Air Ceramic itu kan banyak yang ngira itu Gibson SG, padahal itu kan Radix. Iya, Radix punya. Kemudian yang customize itu ya sama. Jadi kita beli sebuah gitar yang akhirnya kita oprek-oprek sendiri untuk keperluan kita juga. Jadi jadi customize itu kita lebih ke mengcustom gitar jadi. Iya. Kalau setahu saya seperti itu sih. Mungkin kalau teman-teman mungkin lebih paham bisa nanti dikoreksi ya. Jadi mohon maaf ini berdasarkan pengetahuan saya sejauh ini dan pengalaman ya. Jadi mohon maaf kalau saya bukan orang, maksudnya tidak sekolah di musik, tidak sekolah di luthieri, tapi yang saya pernah pelajari, alami dan saya pernah lakoni ya. Terus setelah gitar Steve Vai, setelah gitar Steve Vai, gitar apa lagi nih? Ada, ini dia Prince. Akhirnya Prince yang beneran ya? Ya ini nih Prince. Setelah waktu itu dari gitar itu saya berawal karir itu ngamen, kemudian ngumpulin duit, ya belilah satu gitar yang pabrikan ya waktu itu Prince yang terjangkau. Ya ini yang saya sering, sorry tangan kiri ya.
Ini saya sering pakai untuk festival, tapi ini sudah saya customize juga. Jadi dulu jacknya ada di sebelahnya tone, jadi saya bawa ke bawah. Kemudian bodinya saya agak bentuk sedikit demi kenyamanan saya, tapi sisanya tidak ada saya rubah sih. Artinya itu udah di customize artinya. Iya. Sesuai dengan sesuai dengan keperluan pribadi orang yang memakai sih. Terus itu Prince. Ampli pertama apa? Ampli pertama saya itu udah nggak ada. Udah hancur ya. Jadi ampli bikinan sendiri? Bukan, waktu itu saya pakai seperti toa modelnya ya, tapi toa tenteng. Zaman itu mereknya kalau nggak salah Philips. Itu pun beli dengan harga kalau nggak merek sih sebenarnya. Iya, kalau nggak salah itu 100 ribuan zaman itu. 100 ribuan. Ya, kayak tip tenteng dia, jadi ada tempat kasetnya, jadi kita bisa colokin mic buat nyanyi. Kayak ini ya, kayak mini kompo. Ya, mini kompo, tapi versi kotak dia, kotak ada tentengannya. Oh iya, tahu. Dan itu mesti dicolok listrik. Tapi suaranya garang cuy. Oh ya? Ya, jadi aku kalau main itu lebih gimana ya? Mungkin karena itu yang dikatakan direct M, jadi nggak equalizer dia mungkin ada, tapi aku nggak begitu ngerti zaman itu menggunakan. Jadi aku plugin aja, ya aku setel enak-enak aku aja. Oke. Artinya di sana ada EQ-nya. Ada, kalau radio itu kan pasti ada EQ-nya kan. Nah, itu yang aku sih gimana ya? Namanya orang awam ya. Jadi ya enak-enaknya kita aja sih setel-setel sendiri. Karena memang setiap gitaris itu punya ciri khasnya sendiri yang dia cari dengan dia ngulik-ngulik sendiri. Pada akhirnya saya paham seperti itu. Setelah explore lama, ya baru paham gitu. Terus kalau musisi sendiri yang bikin beli untuk bermain band dan main gitar terutama itu siapa? Influence-nya banyak. Yang paling pertama deh. Yang paling pertama itu justru sebuah film. Film? Ya. Film apa itu? Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film Back to the Future, Michael J. Fox. Oke. Ya, itu dia nyanyi lagu Johnny B. Good by siapa namanya itu gitaris itu yang kulit hitam. Aku lupa namanya. Dari Split Time. Ya. Bukan, yang satunya lagi. Aku lupa namanya, tapi dia stylenya pakai gitar hollow. Ya. Hollow yang seri ES555 apa itu ya. Jadi dia main riffingnya keren. Jadi ya zaman itu yang aku lihat itu secara visual asik banget sih ngeband gitu loh. Oke. Chuck Berry bukan? Chuck Berry. Itu influence pertama dari film. Jadi aku taunya Michael J. Fox-nya. Oke. Nah, setelah berkembangnya internet, jadi kita sudah bisa mengakses zaman-zaman itu tahun berapa ya? Tahun 2001 juga sih. Oke. Ada warnet lah zaman itu. Iya, udah ya, mulai. Kalau nggak salah masih per jam 2.500 kalau nggak salah. Kesana ngulik, lihat apa namanya tuh profil gitaris. Karena emang terus terang saya awam. Artinya tuh tidak tahu ya, artinya saya hanya tidak segampang teman-teman sekarang ya, mencari informasi. Sekarang tinggal klik cari ini udah kelihatan. Kalau dulu tuh kita mesti explore dulu, tanya-tanya gitu. Ya kalau dikasih tahu pada nanya. Iya sih. Ya seperti itulah, zaman-zaman itu memang susah, artinya masa-masa sulit, tapi hasilnya ya bisa lihat seperti sekarang. Karena kembali ya teman-teman, kalau kalian ingin menjadi expert atau ahli di bidang kalian, hobi kalian apapun, intinya satu, kalian punya niat dan tekun. Apapun halangannya tetap jangan pernah menyerah. Intinya hidup ini untuk belajar kalau bagi saya. Jadi saya akan pelajari hal-hal baru dan kita akan berteman erat dengan yang namanya perubahan, karena perubahan itu yang abadi. Quote of the day. Dari Suyasa 2021. Iya, dulu. Terus di sini kan banyak gitar nih. Ya. Ini punya sendiri semua? Ya, kebetulan kalau teman-teman mau lihat ini koleksi pribadi. Koleksi pribadi. Ya, apakah tak ambilin ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Tak liatin ya dari depan. Aku masuk nih. Ya. Aku masuk ruangan. Set. Oke. Mulai dari akustik dulu. Akustik. Ya. Nah, kalau tampang-tampang itu udah tahu tuh gitar-gitar di sana tuh untuk mainan metal. Gitar itu. Runcing-runcing, gitar runcing-runcing. Dan ini juga. Nah, ini beberapa koleksi sih. Tapi ada juga yang saya memang project bareng ya.
Nah, di belakang tuh ada, di belakang sana juga ada, cuman gelap. Oke, kita kembalikan ke tempatnya. Oke, sambil ngopi ya. Silakan. Ayo ngopi. Jadi gitar ini kan koleksi pribadi. Ya. Apakah akan dijual atau kalau ada yang cocok harga? Ya, Cocok best harga lepas. condition ya, cocok harga lepas. Karena kebanyakan gitar-gitar di sini memang sudah saya customize. Sebenarnya untuk kebutuhan saya sendiri. Oke, mostly udah di customize. Mostly ya, tapi kebanyakan teman-teman merasa nyaman. Jadi kadang ada barter juga, ada teman yang memang aku mau dong gitarmu, kamu mau punya duit, ya udah gitarmu apa ini? Ya, aku hitung dulu kan, oh ini begini ini. Ya udah gitar sepadan ya dengan harga ini ya. Udah aku kasih ada salah satu koleksi. Dan di sini ini berbagai macam merek ya teman-teman, tidak hanya yang branded aja. Ya. Jadi yang unknown brand juga Unknown banyak. juga banyak di sini. Yang kita pikir itu adalah gitar gimana ya? Gitar murah ternyata enggak. Kualitinya lumayan. Karena brandnya kita nggak tahu. Tapi ada nggak yang gitar yang nggak bakal dijual? Banyak. Jangan tanyakan itu. Pokoknya satu atau dua gitar yang nggak bakal dijual at any price. Oke, saya ambilkan. Oke, boleh silahkan. Ini signature saya sendiri ya. Yang pertama itu Nine. Masih diambilin gitarnya. Ini yang pertama dulu, satu-satu kita ulas ya dulu, Bon. Oke. Saking nggak pernah diambil ya karena COVID. Nggak tetap sih dimainin, sayang. Ini buatnya lama juga. Nah ini yang saya bilang, saya senang dengan satu model yaitu model Ibanez Jam Mystify. Jadi saya pun senang bikin sebuah replika. Oke. Ya, katakan replika ya. Ada hand gripnya. Tapi kalau Mystify dia pakai Floyd, pakai tremolo up down lah. Ya, kalau saya lebih senang pakai fix grip, Pakai fix. gitu. Jadi ini gitar ini kenapa Nine? Nah, itu pertanyaan kenapa Nine? Kenapa Nine? Kenapa Nine? Kenapa nggak Seven? Kalau Seven, nah ini ada dua gini ya, dua influence waktu itu. Saya lihat Slipknot main dengan gitar Ibanez juga. Iya. Dia ada Seven karena Mike Thompson itu dia nomor 7 di bandnya. Oke. Nomor punggungnya dia. Nah, saya combine itu. Jadi headnya dari segi neck ini memang saya mengklon Ibanez plug. Cuma dia ada Nine. Ini adalah band saya dulu. After Nine. Ya, After Nine. Jadi kenapa namanya After Nine? Karena kita kumpul tuh setelah jam 9 malam. Karena waktu itu kita masih jadi pekerja yang euforia ya. Yang sekarang semua anggotanya udah melar-melar. Ya. Waktu itu masih one bag semua. Salah, six pack. Kemudian kontrolnya sama seperti Ibanez. Jadi bentuk body semua. Jadi humbucker, single humbucker umumnya Ibanez juga. Nah, di sini saya tambahkan ada push pull button untuk well tap. Jadi bisa men-split karakter yang saya mau. Iya, mau. Kalau misalnya saya split ini di neck gitu misalnya hanya setengahnya seperti Fender Strat jadinya suaranya. Jadi kita ini untuk all in sebenarnya. Jadi ini pegangan saya untuk all in. Dan yang uniknya adalah gitar ini saya bikin tipis, slim. Oh iya, Slim. bodinya lebih tipis. Jadi bodinya adalah 3,5 cm. Umumnya gitar itu kalau nggak 4 ya 5 cm. Kayak Gibson itu 5 cm. Kalau Ibanez itu kurang lebih 4 sekian lah, sekian cm lah tebalnya. Ya, ini baru sadar juga kalau ini lebih tipis ya. Ya, makanya kalau orang melihat itu nggak apa namanya, nggak nyangka gitarnya tipis. Bobotnya juga pasti lebih ringan. Ya, karena aku sering memutar-mutar gitar di badan dulu. Sampai ini dilakban lah, sampai macam-macam lah. Ya, seperti gitar saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya seperti itu gitar ini. Dan ini kenapa warnanya kamu? Nah, ini adalah kain yang saya tempel. Iya. Lihat aja. Bukan stiker ya? Bukan. Tuh, sampai berat-beratnya. Itu kain kan, selat kain nih, selat kain. Jadi kain saya saya bungkus dia dengan kain, kemudian saya tempel, kemudian saya finishing. Tapi memang hasilnya tidak begitu sempurna karena saya aslinya tuh nyoba-nyoba aja sih bikin gitar. Kalau dari suara pengaruh nggak ditempel kain? Kalau bagi saya sih nggak begitu sih ya. Nggak begitu. Ya ngaruh mungkin dikit lah. Tapi karena gitar ini memang diperuntukkan untuk main metal, jadi kita mencari low-nya. Iya. Cari low-nya. Tapi kadang-kadang gitarnya juga saya pakai untuk pop-popan juga sih. Ya, makanya. Ini belum pernah sih saya dengar nih main pakai ini. Jangan Terus kabur nanti penontonnya.
Terus mana lagi yang nggak Oke, bakalan jual? ini yang At pertama any ya. price. Yang kedua itu ini. Second guitar. Ini. Ya, Again. same. Ini RHZ. custom series. Nah, ini setelah sekian tahun sudah ada pembelajaran, terus kita pembenaran mencari ilmunya, terus mencari tekniknya. Jadilah gitar ini di tahun kalau nggak salah itu 2017 apa 18. Oke. Kalau itu dulu di 2009 malah. Oh, jadi ini dibikin sendiri kan ya? Ya. Dibikin sendiri. Saking customize-nya tuh senar cuma satu. Patra. Tapi karena ini mau tak setup ulang lagi ya. Jadi ini memang pakai brand sama dengan itu. Jadi saya singkat sih label saya sendiri. RHZ. Nama brand beliau adalah Iya. RHZ. RHZ Ini- itu tuh kependekan dari apa beli? Kependekannya itu dari Reinhardt. Reinhardt. Nah, awalnya itu banyak sih sejarah tentang Reinhardt ini. Sehingga saya kenapa menamai brand saya sendiri khususnya di gitar itu adalah Reinhardt untuk yang akustiknya dan RHZ untuk yang elektriknya. Diceritakan. Gini, kalau aku dulu ya, aku pemain metal juga, jadi aku lebih seneng. Saya kenalnya beli itu pemain metal. Ya, dulu. Jadi awalnya itu saya pakai gitar itu Jackson, kemudian BC Rich, kemudian Tajam-tajam gitu. semua Ya, ESP. Ya, terakhir itu saya pakai ESP. Nah, dari ESP ini saya tertarik gitarnya karena konsepnya aneh-aneh. Jadi dia ada yang exotic wood juga, tapi dengan model yang sangar. Kemudian saya mulai eksplorasi tentang itu ESP ini dan saya pun influence dengan Metallica. Jadi gitarnya Metallica itu yang saya lihat di klip-klipnya itu semua by ESP. By ESP. Apa sih sebenarnya ini? Setelah saya lihat-lihat, setelah saya eksplorasi, ternyata ESP itu juga sebuah singkatan. Oh ya? Electric Special Product. Oh. Saya baru tahu. Ya, dan itu lihatnya di Google, teman-teman bisa lihat di Google. Saya baru tahu. Sebenarnya dari dulu lihat ESP. Oh, ESP. Ya. Oke. Sebenarnya ESP itu kan 3 huruf yang sebenarnya kalau dijabarkan itu pasti ada artinya. Kecuali ini kayak RHZ nih memang singkatan nama sih sebenarnya. Tanda tangan saya pun sama juga RHZ juga. Nah, itu dah nah, ini kalau dari segi layoutnya ini awalnya ini gitar adalah sebuah pesanan teman. Jadi ini modelnya butik gitar sih kalau aku lihat sih. Ya seperti J Custom. J Customnya. Nah, ini ceritanya lucu nih. Jadi awalnya gitar ini pesanan teman. Oke. Saya disuruh ngedesain semua segala macam. Akhirnya udah dengan konsep saya karena kita mengambil konsep sebuah J Custom, Ibanez J Custom. Jadi dapat dikatakan sebuah gitar replika ya awalnya. Tapi J Custom kebanyakan headnya tuh lurus ke bawah ya. Jadi tuning pengnya ada di atas. Nah, karena dia melihat saya gitar lain itu yang menjadi cikal bakal terciptanya ini awalnya. Ya sama kayak J Custom umumnya. Jadi fretboardnya juga beda, bukan jam pada umum, tapi ini lebih ke clone-nya J Custom, Ibanez J Custom. Kemudian sama juga lebih banyak sih. Ya. Terus ini juga humbucker, single humbucker. Dan kembali saya tidak memakai tremolo Floyd. Nah, itu tadi nggak fix juga. Ya. Ini fix. Kenapa nggak pakai Floyd? Karena begini, kalau saya pakai Floyd putus satu saya nangis. Senarnya karena settingannya lumayan, maksudnya agak lama lah ya. Nah, kalau saya model yang semi, kalau itu yang tadi fix, yang ini semi. Jadi dia mengikuti rumahnya sama. Dan bisa dimainkan. Artinya untuk wangi-wanginya itu masih bisa, masih toleran lah. Kalau putus satu juga tuningnya juga lama karena tidak ada nut locknya di sini. Jadi saya bisa tuning, saya silent sebentar gitarnya terus saya tuning. Gitu. Dan headnya juga sama juga dengan Ibanez. Ya memang ini dapat dikatakan gitar cloningan. Iya, tapi yang sudah di custom. Dari look ini pertama seperti yang bilang tadi kan. Ini gitar butik. Ya. Karena kelihatannya mahal banget. Ya mahal, Bro. Panggilan semua balon. Ya. Dan ini balon. Ini pengerjaannya lama ini. Sama ini. Kalau zaman itu masih kita meraba-raba. Kalau ini sekarang udah part-part tuh sudah gampang dicari, terutama di pabrik-pabrik ya. Jadi nanti ada teman-teman yang kerja di pabrik biasanya, aku perlu gini dong, oke lu perlu berapa, nanti gue carikan. Gitu. Jadi ya sama.
semua juga. Kalau itu masih main pahat dulu 9-nya, kalau ini sudah laser dia mainannya gitu loh. Dan dari segi bahannya juga ini selected sekali. Pertama teman-teman bisa lihat nih pinggirannya balon semua. Tapi ini kembali, ini memang kelihatannya seperti Ibanez. Tapi saya mengambil konsepnya itu adalah bodinya itu adalah ESP. Karena kalau Ibanez di sini lancip banget. Lancip. Nah, kalau ini agak bulat ya. Nah, itu saya combine. Nah, ada Maki Grip Maki Grip ini ya sama Ibanez juga punya. Memang stylenya Ibanez. Fretboard juga stylenya Ibanez, head juga sama. Nah, yang saya lihat itu J Custom pun juga sama, dia memakai binding juga. Ya. Jadi kerang semua. Dan backnya adalah satu pieces mahogani utuh, tidak ada sambungan. Waduh. Berat ya? Berat banget. Tidak ada sambungan. Kemudian necknya ini dapat dikatakan laminasi ya, jadi standar depannya juga mereka pakai pipe wizard juga. Tapi ini garisnya railingnya saya bikin yang kecil aja. Iya. Gitu. Dan ada thumb rest-nya di sini untuk naruh rest jempol. Kemudian di sini sudah ada tulisan design, customized and crafted by Reinhardt Custom Instrument, made in Bali, Indonesia. Woi, Proudly present. Ini topnya apa sih? Ini topnya pakai veneer flame top. Flame top maple. Ini juga saya dapatnya dari teman-teman di pabrik juga. Oke. Tapi ini bukan full top ya, jadi cuma laminasi aja. Iya. Itu hanya bagi saya tuh biar ada bedanya lah. Pickup, ini pakai sebutin nggak ya? Saya dari dulu tuh senang dengan berbagai macam merek pickup ya. Ya, you know lah ceritanya. Berbagai macam merek pickup, akhirnya saya ketemu satu pickup yang memang cocok bagi saya, harga tidak terlalu mahal, dan ya it's okay lah, worth it lah. Karakter masuk, jadi diapain aja ya, kembali ke karakter kita ya, maksudnya saya pribadi cocok aja gitu. Yang di install di gitar saya bukan? Ya, salah satunya itu. Jadi itu adalah sebuah pickup yang memang dari pembuat pickup di luar awalnya. Iya. Kemudian saya kenalan dengan dia, jadi kami berhubungan baik sampai sekarang. Jadi dia tetap mau membuat prototipe juga, sama prototipe, karena dia pernah bekerja di berbagai tempat. Khusus untuk pickup gitar. Jadi dia paling tidak tuh tahu lah formulanya, terus kombinasi bahan-bahannya apa aja, menghasilkan suara seperti apa, kabelnya harus bagaimana. Jadi nanti wiringnya, perkabelannya harus begini. Itu, jadi kita tidak sebutkan, yang jelas ini butik custom pickup juga. Iya. Nah, kalau yang ini memang ngambil dari Fender. Oh, itu kelas-kelas single Alnico lah, masih Alnico. Tapi ini yang kalau nggak salah punya Squire. Oh, itu punya Squire. Ya, karena cari yang Fender lumayan juga sih harganya ya. Tapi ini saya combine, saya cocok-cocokin. Oh, ternyata memang cocok. Sebelum saya setup, saya coba dulu semua pickup ini. Ternyata setelah kita wiring, kita coba cocok sih. Dan kembali ada push pull. Jadi saya memang lebih senang tuh gitar tuh all in. Jadi bukan hanya cuma buat satu jenis, ya, satu jenis musik, jenis karakter suara, tapi bisa dia single coil juga bisa. Iya. Nah, ini juga belajar wiringnya ini juga lumayan, sampai bongkar pickup, harus cari mana kutub-kutubnya, kemudian perkabelannya bagaimana, kabel apa yang dipakai, terus udah bener belum nyoldernya. Lama itu belajarnya. Nggak nyalahin, rambutnya sampai habis. Belajar wiring pertama kali dari mana, Bi? You know lah. Jadi pertama kali aku belajar wiring itu gara-gara gitarku trouble. Trouble-nya tuh kenapa? Zaman itu kalau dicolok tuh nggak bunyi, udah masalah itu. Nah, ternyata ada kabel di jacknya yang lepas. Iya. Dari sana saya bawa ke tukang elektro, terus dia dibenerin sih di sana. Nah, ini saya tanya-tanya kenapa bisa begini. Ya, dia bilang ini adalah sebuah output ya, jadinya kalau kita colok itu jadinya dia mengeluarkan suara. Nah, di sana jadinya kabelnya gimana, ada positif negatif, itu saja yang saya tahu zaman itu. Belum tahu yang namanya buat ngukur alat-alat buat ngukur tester kayak gitu, belum. Jadi feeling aja mainnya. Jadi habis itu saya bongkar print saya lihat dalamnya, dan itu belum ada selektor switch model-model begini, nggak ada. Ya. Di print itu masih selektor saklar satu-satu.
Nah itu ya, akhirnya saya coba kok beda. Nah sedangkan gitar prototipe saya yang pertama sebelum ada Prince ini saya sudah pakai selektor yang begini. Nah bedanya apa? Ternyata beda emang suaranya. Kalau begini nih combine-nya itu tidak bisa ketiganya hidup. Iya. Kalau dibawa ke neck aja yang hidup. Kalau misal posisi 2 neck sama di middle, tengah middle aja. Ini juga sama, ini aja hidup. Ya ini cuma bridge aja hidup. Kalau Prince itu beda. Tuasnya kamu turunin, kamu onin, yang hidup cuma ini, tapi yang lain harus mati. Kalau ketiganya hidup, ketiga pickupnya tuh main. Oke, jadi itu apa namanya switch untuk masing-masing pickup artinya itu ya? Iya. Oke. Makanya Pada itu sudah 3. iya, makanya awalnya kan bingung kan, ini switchnya emang kayak gini apa gimana? Terus lihat gitar ke toko musik, kok gepeng gini sih? Ini switch juga kan namanya. Nah waktu itu masih awal. Iya. Akhirnya trial by error. Jadi kita nyoba, oh nemu sendiri, akhirnya paham sendiri, nemu sendiri. Entah itu udah bener belum cara nyoldernya, saya juga nggak tahu. Zaman itu kalau lihat hasil karya saya ketawa sih kalau sekarang. Tapi kembali, itulah sebuah ketekunan. Jadi kalau kita pengen belajar, kalaupun itu nanti ada rusak atau bagaimana, ya kita belajar dari kesalahan itu. Jadi kita akan mencari yang benernya bagaimana. Iya, kita otomatis kita akan mencari sumber info yang benar. Paling nggak datang ke orang yang pernah garap itu kita tanya, atau nggak dari gitar atau barang yang pernah digarap juga kita lihatlah dalamnya itu seperti apa, bener apa enggak. Karena sekarang kembali kalau di internet itu kembali tidak semua informasi itu benar. Tidak semua informasi itu benar. Makanya harus pilih-pilih juga sumbernya, harus pinter-pinter milih juga, bijaksana lah kita. Oke. Jadi terus pertanyaan selanjutnya Bli. 5 gitar favorit apa Bli? 5 gitar favorit, oke. Ini yang kedua ya, yang tadi pertama. Sebenarnya ada 10. Ada 10. Ya. 10-10-nya boleh. Mungkin bisa dibawa sini kameranya. Oke, siap. Taruh pasang dulu ya. Ya, oke. Let's see. PGM. Tapi satu model ya. Ada 3. Ya, satu model ada. Maksudnya dari semua seri PGM ini anggap satu gitar favorit saya. Oke. Itu yang ketiga. Kemudian ada S series. Oke. S series Ibanez semua nih. Ibanez. Itu udah 2 ya. S series, kemudian RG, ya Ibanez RG, terus Jam, udah 5. Nah, semua yang ada di sini nih per model itu berarti sudah favorit saya. Oke, jadi yang di atas ini adalah favorit semua. Ya, favorit dan memang sering dimainkan. Dan yang di bawah juga. Jadi kalau dibilang gitar favorit itu banyak sih sebenarnya. Jadi mulai ada dari Gibson, tapi tidak semua Gibson ini nyampur sih ya. Ada yang custom, ada yang ori, ada yang KW, ada. Tapi kembali bagi saya itu tidak penting. Artinya ya mungkin penting ya sebuah merek. Tapi kalau bagi saya lebih penting kenyamanan. Saya nyaman dengan gitar itu walaupun dia KW, super, kopi atau replika atau apa. Kalau bagi saya nyaman, saya setup, saya suka ya saya pakai. Sama seperti cewek ya. Ya, gitulah. Nah, kalau dari terlalu kelas nyaman mau gimana dong? Kalau kelas metalnya sini, Bro. Kalau kelas metalnya ini Flying V. Ini gitar saya dulu saya pakai di band yang memang ya cukup punya nama. Sekarang nggak tahu band itu kemana. Namanya apa Bli? Jangan sebutkan. Tidak menyebutkan nama ya. Jadi no mention. Biar tidak ada sesuatu kesalahpahaman nanti. Kemudian ada juga, nah ini aku baru Atrock ya, Atrock, kemudian BC Rich, Atrock lagi. Nah, kenapa di sini ada banyak Atrock? Dan kenapa ada Marlik juga? Oke. Nah, ini yang salah satu yang memang aku influence dari tahun berapa itu. Nah, ini kamu keren kan? Wih, mantap. Ini signature-nya Rido Hafiz. Slang dulu awalnya. Dan ini yang aku tiru dari itu, cloningan itu, yang 9 itu. Sebenarnya maunya kayak gini hasilnya. Jadi dia pakai kain ini. Oh iya. Nah, cuman caraku mungkin salah jadi hasilnya Kainnya beda. Ya makanya. Gitu. Jadi ini ada 3 Marlik, ada juga 3 Atrock, dan ini BC Rich yang seri bronze kalau nggak salah. Nah itu juga ada BC Rich. Bagian gitar tajam-tajam. Ya. Di bawahnya juga ada ESP LTP, tapi hanya beberapa aja. Ini kalau dari setiap model ini berarti itu hitung 1 ya. Ya setiap model tuh hitungannya 1. Ini ada mentahan Explore.
Oh ya, sebenarnya mentahannya udah duluan nih daripada yang jadinya. Saya tahu kok. Saya tahu kok itu. Jadi karena ini bobotnya lebih berat, jadi aku bikin yang lebih ringan. Tapi memang ini gimana ya? Karena aku juga ngambil konsepnya dari manufacturer, jadi dari body yang memang pabrikan yang sebelum mereka olah. Jadi aku coba clone. Dan hasilnya memang aku customize beberapa. Kalau ini misalnya switch-nya aku pakai di tengah, yang itu seperti Explore pada umumnya di depan dia. Sebelah sana Om. Nah, ya itu dia. Itu. Ini juga ada beberapa B series karena aku juga senang model ini. Ya itu aja sih kalau dari segi model. Jadi semua gitar yang ada di sini itu memang favorit. Tapi kalau saya tuh lebih senang yang reverse sih headnya. Seperti BM itu saya senang yang reverse. Model Les Paul lumayan banyak juga ya. Oh ya, itu di belakang. Nah, kenapa ini cerita gini? Kenapa di belakang? Ya. Karena itu memang rare collection yang rare. Jadi biar tidak sembarangan diambil. Sambil ngopi ya. Silakan. Les Paul. Ada juga PRS. Ada juga Jaguar, ada juga banyak sih. Jadi brand-brand kita di sini itu bukan hanya yang branded aja. Jadi yang lokal brand juga saya paling senang produkan yang lokal Indonesia. Oke. Lokal brand yang sering dipakai apa? Yang paling senang kalau dari telenya yang Shredder. Telenya. Ya Shredder, telenya. Oke. Terus Atrox tuh juga saya senang pakai. Marlik ini juga iya. Kemudian lokal brandnya ada juga ya Edipon juga yang beberapa seri lokalan ya. Yang MII ya? Ya MII. Sekali Les Paul. Tapi tetap beberapa gitar pabrikan juga yang made in Indonesia, khususnya Ibanez. Saya kan banyak juga. Ada Ibanez kan banyak cetakannya. Dari Jepang ada, dari Korea ada, dari Indonesia ada. Ya sama seperti Squire ya. Nah kalau disuruh milih Bi, ya mau milih Ibanez atau apa ya? SP. Ini pertanyaan sulit nih. Kembali ke sebuah kebutuhan. Enggak, artinya kita disuruh milih nih. Disuruh milih dua, Ibanez atau ESP. Disuruh milih kan? Dua-duanya saya pilih. Salah satu. Tergantung kebutuhan sekarang. Jadi kalau aku masih di metal ya, aku pasti lebih identik ESP lah. Oke. Kalau aku masih metal rock gitu modelnya, yang aku pasti Ibanez. Oke. Kalau antara Gibson dan PRS? Sama sih keduanya, cuman bodinya aja membedakan. Tapi tergantung juga, kembali ke kebutuhan juga. Mainnya apa dulu? Oke. Jadi gini, kalau aku disuruh memilih sebuah gitar, pada akhirnya aku akan milih. Aku mau semuanya gitu. Nah kembali pada akhirnya nggak milih ya. Ketika sebuah kebutuhan, artinya kita pakai gitar ini untuk apa dulu? Gitu, untuk lagu apa dulu? Cocok apa enggaknya? Pertama karakter, kedua tuh dari looknya lah, dari bentuknya, bentuk gitarnya. Terus warnanya cocok apa enggak, gitu sih. Jadi kalau dibilang suatu pilihan tuh sulit ya. Coba bayangin kalau punya dua pacar, pilih yang mana? Dua-duanya dong. Nah kan? I didn't see that coming. Yeah, we see it. Just pass. Oke. Ada holo juga sana. Oh ada holo. Oh holo ada dua. Ada dua. Tiga malah. Satu, dua, tiga. Ini bukannya semi kan? Holo juga sih. Kategorinya masuk holo dia. Cuma dia slim. Jadi dia kecil ya bodinya. Oke. Saya tahu yang punya dulu. Ya, itu teman kita. Punya dia. Sekarang sudah nggak tahu di mana ya teman. Tapi holo juga ada. Artinya bukan hanya model holo yang gede aja. Ada juga yang thin line juga dia ada holonya. Jadi kalau gitar holo, mulai tentang gitar holo. Oke. Itu kembali ke apa namanya, kalau bagi saya pribadi sih keperluan juga sih. Kebutuhan kita apa? Jadi pakai gitar holonya keperluannya untuk di mana itu? Misalnya kalau ya identik dengan rockabilly kan. Nah kayak aku bilang tadi Michael J. Fox dia dengan Chuck Berry, lagunya Chuck Berry ya dengan gitar holo ya that's it gitu. Yeah. Artinya itu adalah image-nya dia gitu loh. Jadi aku pun influence juga, artinya keren juga. Coba-coba main, ternyata rockabilly juga bisa pakai, punk juga. Artinya gitar itu bisa dipakai segala macam sih, artinya segala jenis musik, tapi kembali jenis musik apa dulu.
cocok apa enggaknya dengan karakter gitarnya, tampilan gitarnya seperti itu. Menurut aku loh ya. Iya kan, menurut personal masing-masing kan beda. Ya, Subjektif lah, subjektif. Terus band terakhir apa, Bli? Band terakhir yang beneran apa yang Yang beneran, yang side project? kalau band sih sekarang masih yang ya. jamming-jammingan. Project banyak, kalau yang buat iseng-iseng juga Ya. ada. Artinya kalau band tetap sih aku nggak ada. Yang band tetap itu cuma After Nine itu aja. Yang anggotanya Ya, melar-melar. ya. Tapi ada satu masih slim. Oh iya. Masih slim. Yang paling belum montot. nikah. Nah, yang paling montot. Jadi kalau dibilang band terakhir itu sih apa namanya? Ya nggak ada band terakhir sih, orang belum berhenti band. Artinya sampai sekarang pun aku masih aktif di musik ya, saya masih aktif di musik. Jadi mungkin dengan personil yang beda-beda. Karena saya dari dulu tuh waktu mulai kerja ngamen itu saya emang jadi ban serep dari dulu. Jadi nyerapin si ini, nyerapin sini, akhirnya nge-jam session, akhirnya bikin season player terus ya, season player lah. Jadi kalau dibilang terikat dalam satu band itu mungkin nggak sepenuhnya ya. Artinya terikat dengan callingan. Ya, artinya kalau memang dibutuhkan ya, kalau saya ada waktu ya oke, kita main. Artinya Kerjain ya, emang kondisinya kayak gitu. tapi pas kondisi pandemi kayak sekarang nih, Ya. gimana? Ada gini nggak ngamen-ngamen? Kalau ngamen udah jarang ya, kebetulan juga karena masih apa namanya ngomong anak ya. Jadi ada kesibukan baru, jadi ngomong anak dengan kerjaan juga. Ya kerjaan juga ya lumayan padat juga. Tapi kalau dari segi mainnya masih tetap sih. Artinya kalau main maksudnya main dalam artian itu dalam era pandemi ini saya memainkan gitar tuh masih tetap. Cuman untuk show, untuk kita main di publik itu udah jarang lah. Ada sih 1-2 kali selama pandemi ini. Cuma karena kembali ke pembatasan skala besar ya. Pembatasan kegiatan masyarakat itu. Ya jadi gimana ya, karena keadaannya seperti itu ya udah kita ikuti aja anjuran pemerintah. Bener. Demi amannya kita juga sih. Ya tapi kan ada beberapa yang udah mulai ini juga kan untuk apa namanya musik show yang live dah. Ya mungkin karena sudah mulai grafik sudah nurun, mungkin keadaan sudah mulai jenuh juga sih. Ya bagi saya pribadi ya itu dah, dulu kita ya namanya ngeband ya. Artinya satu hobi memang hobi ya. Iya. Yang kedua tuh ada hasil lah dari sana gitu. Jadi ya fun aja kita dengan senang hati kita melakoni. Tapi dengan adanya pandemi ini ya memang ngefek ke semua ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya kalian saja kena imbas, bukan hanya kami saja, semua orang juga kena imbas. Cuman ya ini rasa jenuh itu pun ada. Tapi kembali dalam pandemi ini saya lihat banyak karya-karya baru. Orang mulai bikin lagu dan segala macam. Ada yang dia mungkin mengasah kemampuan di bidang apa di bidang tertentu ya. Di bidang tertentu mungkin dia selama ini dia gabut, terus dia coba-coba bikin video klip atau apa, hasilnya bagus. Jadi dia menemukan ternyata talentku yang lainnya ada di sini di bidang ini. Terus ternyata kayak saya gitu masuk main musik metal karena pandemi ini udah nggak bisa ada aktivitas road lah, artinya yang ke lapangan di panggung. Ya coba bikin lagu melo, lumayan enak juga sih. Bagi saya denger sih enak, tapi nggak tahu bagi yang lain gitu. Gitu. Jadi dalam pandemi ini kita saya pribadi belajar banyak hal, terutama memanage, mengatur diri, mengatur keuangan, mengatur waktu. Banyak sih. Jadi kalau dulu mungkin masih normal-normal aja, ya kita mungkin tidak akan bisa berhemat, saving. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi ya mungkin dari teman-teman juga merasakan hal yang sama sih. Sekarang saving karena terpaksa. Iya, tapi karena ada ini juga, kalau nggak ada pandemi kita nggak tahu prokes. Iya. Jadi kita nggak akan tahu yang namanya cuci tangan, tahu sih yang cuci tangan ya. Yang sebenarnya udah dianjurkan si orang-orang tua dulu ya. Iya, artinya kita nggak tahu prokes, cuman sekarang ini baru kita memakai masker. Sebenarnya itu kan untuk safety-nya kita juga sih. Jadi ada plus minusnya sih teman-teman ya. Kalau saya sih mandang semua itu sih memang ya ada plusnya, tapi anggap aja plusnya lebih banyak lah. Oke, Bli. Ini hal terakhir yang mau kita bahas, Bli. Ya. Banyak sekali senjata, Bli. Yang mana? Yang itu. Kenapa ada banyak sekali assault rifle di sini? Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini kita liatin lagi nih. Ini yang dimaksud nih. Ini yang dimaksud.
Ini namanya Scar. Bukan, ACN itu. Oke. Deh. Tolong ambil senjata di luar deh. Luar. Body itu? Oh, oke. Udah, ya. Nah, ini koleksi yang lain ya. Jadi koleksi yang lain. This rifle. Assault rifle. Itu untuk apa, Bli? Ini gini, aku promosi aja. Kebetulan aku buka arena WGG. Jadi ini permainan taktikal, tapi ini mainan ya, ini toys. Memang sekalian satu-satu. Jadi menggunakan peluru gel. Jadi seperti ya dapat dikatakan seperti olahraga yang kita tahu pada umumnya taktikal, olahraga airsoft gun. Tapi ini tidak memakai BB, hanya dia memakai peluru jelly yang ukuran 7 ke 8 mm. Jadi kids friendly juga. Kalau dia kena media dia akan pecah. Cuma fun aja. Nah, kebetulan saya buka arena buat main ini. Nanti bisa di follow di trigger_blaster. Mungkin bisa tanya-tanya di sana. Jadi teknik permainan seperti apa, dari paket apa yang didapat. Jadi ayo sambil kita biar nggak gabutnya nggak jelas masa pandemi ini, kita olahraga. Ayo. Soalnya kalau kamu diem nanti ditembak. Kita battle royale di sini. Jadi ini juga wahana baru ya. Artinya untuk sport games juga. Jadi di sini bukan hanya gamesnya saja, tapi juga dengan teamwork. Jadi kalau kita dengan teamwork itu kita berperang itu kita akan tahu karakter tim kita satu dengan yang lain. Jadi buat fun juga bisa, buat gathering juga bisa, untuk latihan-latihan ya nembak-nembakan gitu bisa. Seperti itulah. Oke. Kurang lebihnya. Ini karena udah malam ya, jadi lokasi. Udah malam. Jadi lokasinya nggak saya shoot ya. Mungkin saya minta nanti videonya Bli yang shoot, kirim ke saya. Dan proudly present ya, aku disupport by Vidaloka. Ini dari zaman gua ngeband, dari zaman aku ngeband masih di salah satu band itu sampai sekarang ya sama ya ini. Proudly nih, dan banyak sponsornya dulu dia ngasih sponsor banyak emang. Jadi thanks ya Jack ya atas kerjasamanya sampai sekarang kita masih mengenakan baju ini. Ya. Jadi ini banyak kenangan nih, bau panggung aja nih. Bau panggung dan bau yang lain-lain ya? Oh enggak ada yang lain-lain. Panggung aja, masa panggung gitu. Oke, terima kasih Bli Rai. Ya, sama-sama. Sekian videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih, saya Jack pamit. Bli Rai pamit. Please like and subscribe this channel. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.